Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan, Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidambih. Wa qala Rasul, Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin talil Qur'an wa hibdil lisan wa mad'imul ji'an wa sa'imi fi syahri Ramadan. Al-hadis. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah senantiasa kita ucapkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan panjang umur melaksanakan bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa dan ikhlas karena mengharap ridha Allah dan pengampunannya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa ini dari awal sampai akhir nantinya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaat beliau yaumil qiyamah dan disatukan dalam kerangka iman dan Islam dan dimasukkan ke surganya Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Ramadan adalah berbicara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Ramadan tentunya banyak pembahasan di Ramadan yang perlu kita ambil hikmah daripada Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alhamdulillah kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan bulan Ramadan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ramadan adalah merupakan bulan ampunan, bulan maghfirah dan bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang ada 4 ciri-ciri manusia yang diinginkan, yang dirindukan oleh surga. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, Al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, yang dibasahi lisannya untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita mengetahui bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan Al-Quran, bacaan Quran pahala dari Allah. Kita membaca Al-Quran, Allah berikan limpahan pahala. Bahkan Allah menjamin satu huruf yang dibaca Al-Quran tersebut Allah lipat gandakan adalah 10. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan Allah akan melipat gandakan menjadi 70 kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran bukan hanya untuk kita baca mengharapkan ridho, tetapi adalah merupakan syafaat kelak yaumil qiyamah. Maka Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran sayati yaumil qiyamah syafa'atan li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran, kelak akan datang pada hari kiamat kepada pemiliknya, pada pembacanya, yaitu merupakan syafaat kepada beliau, kepada mereka. Artinya syafaat ini akan terus menerus diberikan oleh Allah barang siapa yang selalu mengamalkan Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran adalah merupakan rahmat yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa nunazzilul Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran adalah untuk syafaat atau obat atau rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Inilah Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman kehidupan kita. Sehingga apabila orang menjalankan Al-Quran, insya-Allah kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu yang pertama yang dirindukan oleh surga kelak, yaitu talil Quran. Yang kedua adalah surga akan merindukan pada orang wahafidul lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisan itu adalah sangat lembut, bahkan saking lembutnya bahkan bisa menghancurkan gunung sekalipun, bahkan menghancurkan dunia. Sebab lisan huru-hara di sana sini akan terjadi fitnah di mana-mana. Tapi dengan lisan pula kita bisa berbuat kebaikan, kita berdakwah, menjalankan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam Quran maupun hadis. Lisan adalah merupakan suatu bentuk yang mana ketika lisan berbicara tidak sesuai dengan syariat, atau bahkan menyakiti keluarga kita, saudara kita, teman kita, bahkan guru-guru kita, maka lisan itu akan selalu membekas dalam hatinya. Bekas dari lisan itu sangat mendalam. Tetapi ketika lisan ibaratkan pisau mengenai kulit kita, maka kita lama-lama akan sembuh dari gorosan pisau tersebut. Maka dari itu, jagalah lisan, pergunakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan kita agar lisan kita ini mendapat agar lisan kita ini selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah orang yang dirindukan surga, yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang selalu memberikan makanan terhadap orang fakir miskin. Betapa hebatnya ketika kita mempunyai harta diberikan oleh Allah, kita berbagi kepada sesama. Khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Apa yang kita miliki orang lain bisa juga merasakan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bersedekah, membantu fakir miskin. Mungkin di kalangan saudara-saudara kita masih membutuhkan uluran tangan kita, atau mungkin ada fakir miskin yang lagi sedang kelaparan, yang tidak bisa makan satu hari satu malam. Mungkin itulah pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita luangkan untuk bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diberikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, itulah hakikat harta kita yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah surga akan merindukan terhadap golongan yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ramadan kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah merupakan bulan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menjamin, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bangga, senang datangnya bulan suci Ramadan,
Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini hebatnya Ramadan. Bahkan di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidambi. Dan barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Maka ada sebuah cerita orang yang meninggalkan Ramadan. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat untuk melihat sekitar neraka yang mana penuh siksaan. Pada satu saat ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Rasul, lalu laki-laki itu memegang jubah Rasul dan memohon ampunan dan syafaat kepada Rasul. Lalu Rasul bertanya, kenapa engkau berada di sini dan disiksa dan dicambuk oleh malaikat? Maka dia bertatih-tatih memohon kepada Rasul untuk dibebaskan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengangkat tangannya, lalu malaikat mencegah, "Ya Rasul, janganlah memberikan dispensasi kepada orang ini." Lalu Rasul bertanya kepada malaikat, "Kenapa ya malaikat?" Karena orang ini adalah orang yang meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan ini bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang bukan untuk bermain-main. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada orang yang melaksanakannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah dan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan terhadap umat sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan Ramadan. Marilah kita tegakkan Ramadan ini, laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jannah, surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintu yang diberi nama oleh Allah adalah Ar-Ru'yan, yang mana Ar-Ru'yan ini adalah dikhususkan kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan motivasi Ramadan ini menjadikan hikmah buat kita, sehingga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena tidak ada kesempatan yang akan diberikan oleh Allah kedua kali bagi kita. Dan ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal di bulan suci Ramadan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabbihun. Barang siapa hari ini lebih baik daripada ke hari kemarin, termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu sawa'un min amsihi fa huwa khasirun. Dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang rugi di hadapan Allah. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa halikun. Dan barang siapa hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, termasuk orang yang bangkrut di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah diberikan keistiqomahan menjalankan Ramadan ini, sehingga Ramadan ini sampai akhir menjadikan momentum dan tarbiyah kepada kita semua. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.